Terima kasih. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, berfirmanlah pada saat pagi hari ini, menyirami setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya saat pagi hari ini? Nah, sudah lama kita mengadakan ibadah online ya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul yaitu persembahan yang benar. Nah, adik-adik mungkin berpikir, apa itu persembahan? Nah, apakah persembahan itu dalam bentuk uang atau apa yang dipersembahkan gitu ya. Tetapi saat ini kita mau belajar bersama-sama mengenai persembahan yang benar. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang pasal 12 ayat yang pertama. Kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, adik-adik, mengenai persembahan kakak punya cerita, yaitu seorang yang bernama Daud. Mungkin ada kenal itu Daud. Nah, Daud adalah seorang remaja. Nah, dia tumbuh dari kecil itu di lingkungan orang yang biasa. Orang tuanya pengembala domba, sehingga dia pun juga dari kecil sudah dilatih untuk bekerja, untuk membantu papanya, mamanya. Bagaimana dia di rumah membantu mamanya, mungkin bisa membantu nyuci piring, atau mungkin banyak hal yang dilakukan Daud. Dan setelah remaja dia apa yang dilakukan Daud? Dia membantu papanya. Dia dikasih domba untuk digembalakan. Sebanyak berapa? 2-3 ekor. Kira-kira 2 atau 3 ekor saja. Tetapi Daud setia. Dia melakukan pekerjaan itu ingin menyenangkan hati bapaknya. Nah, sehingga dia di dalam proses kehidupannya, dia di proses Tuhan, bagaimana dia di tengah-tengah pengembalaannya dia harus belajar bagaimana menjaga domba-dombanya. Kalau ada singa, dia melawan. Kalau ada beruang, dia lawan. Nah, sehingga dia terlatih untuk bekerja, ya kan? Sehingga dalam kehidupannya akhirnya Tuhan melihat apa yang dilakukan Daud. Bagaimana kesetiaannya kepada bapaknya. Bagaimana dia juga saat mengembalakan domba, dia memuji Tuhan. Bagaimana persahabatannya ketika dia bersahabat dengan temannya yang bernama Yonatan. Dia bersahabat dengan menaruh kesetiaan kepada sahabatnya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana dia mempersembahkan hidupnya. Persembahkan hidupnya untuk menyenangkan siapa? Bukan saja menyenangkan orang tua, bukan saja menyenangkan sahabatnya, terlebih dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Itulah gambaran bagaimana persembahan yang benar, yaitu kehidupan yang kita pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, adik-adik juga belajar seperti Daud, supaya hidupnya sukses seperti Daud. Daud di masa tuanya akhirnya dia sukses. Dia menjadi seorang raja.
Karena firman Tuhan mengatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, nah, dia pun akan setia dalam perkara yang besar. Sehingga Tuhan mempersiapkan Daud menjadi seorang raja. Dia memberikan kepercayaan lebih kepada Daud, yaitu akhirnya dia menjadi seorang raja. Ya, adik-adik, inilah kebenaran firman Tuhan. Dari situ kita mau belajar mempersembahkan hidup kita, bagaimana hidup kita mau kita pakai untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya di lingkungan gereja, tetapi dari hari demi hari kita harus melayani Tuhan. Mulai dari rumah, kehidupan di rumah, bagaimana adik-adik menolong orang tua, bagaimana adik-adik menyelesaikan tugas-tugas sekolah adik-adik, bagaimana adik-adik mau taat kepada orang tuanya. Itu adalah gambaran bagaimana kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Persembahan yang benar. Karena apa? Persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh. Nah, seperti firman Tuhan tadi ya, persembahkan tubuh. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Ya, adik-adik, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan walaupun situasi pandemi tidak memungkinkan kita ibadah di gereja, tetapi lewat ibadah online kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah ibadah. Bahkan lewat hidup kita setiap hari, itu pun adalah ibadah. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan, karena itu adalah ibadah. Nah, demikian adik-adik, kita mau belajar ya dari sekarang. Kita mau belajar mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan berkati, dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini atau menjelang siang, di mana kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang mau mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami mohon dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dengan firman Tuhan yang luar biasa yang mengubahkan kehidupan kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.